Halo, jadi di video ini gue cuma mau cerita aja tentang hari-hari gue pada tanggal 14 Juli 2020 di New Zealand. Ya mungkin jatuhnya videonya bakal kayak diary aja tentang gue bercerita dari awal sampai akhir video. Jadi kalau kalian capek ya, feel free to stop the video. Jadi mulai dari pagi ini gue kelas pagi jam 9 pagi. Pagi ini gue mulai kelas pagi jam 9 pagi. Jadi jam 9 itu gue jalan dari rumah ini ke kelas. Sampai kelas itu sekitar jam 9 kurang. Habis itu ya belajar tuh. Gue di kelas lagi belajar mekanik static engineering gitulah. Habis itu sekitar jam 11 tuh gue makan dulu di kampus gue sambil nungguin temen gue mau datang. Jadi temen gue Kevin ini mau datang ke kampus, abis itu nanti mau ke club day bareng-bareng. Jadi hari ini ada yang namanya club day. UC club day ini jadi kayak ada klub-klub yang mungkin kayak ekskul. Jadi kayak ada klub olahraga, kayak basket, apapun lah. Ada rugby dan lain-lain. Lalu juga ada kayak klub seni, ada klub religionis, juga ada kayak klub, ya banyak lah. Jadinya kayak di club day itu semua klub pada buka stand, kita bisa register bebas, ada yang bayar, ada yang gratis. Jadi kayak semua klub mempromosikan diri mereka sendiri lah buat cari member gitu. Dan di sana gue datang ke club day, terus juga ngeliat-ngeliat klub. Meskipun sebenarnya gue udah tahu sih klub UC itu ada apa aja, karena semester lalu kan gue juga ada club day, jadi kayak kurang lebih gue udah tahu. Jadi di sana gue cuma jalan-jalan bareng temen gue, jadi kayak sambil ngobrol. Abis itu dari club day ini itu masih sekitar jam 12-an gitulah. Sedangkan kita harus ke gedung kampus kita itu sekitar jam 1 karena ada acara. Jadinya jam 12 ini kan masih ada 1 jam. Kita ke namanya University Bookshop atau biasa disingkat UBS. Jadi University Bookshop ini kita masuk, di bookshop ini kayak banyak barang sih. Ada kayak mereka jual jaket, habis itu juga ada kaos, terus ada kayak pernak-pernik kecil gitulah kayak mug dan lain-lain. Dan ya pasti ada buku juga. Lalu di sana kita lihat-lihat, kita spend waktu, dan akhirnya gue kayak beli buku ini. Jadi buku ini kayak semacam novel, ya emang novel. Akhir-akhir ini sih, semenjak gue di New Zealand gue jadi baca buku, karena menurut gue ini memperbesar cakupan pengetahuan kita. Dan gue jarang banget baca novel. Terakhir kali gue baca novelnya gak habis, masih di Indonesia novelnya. Dan gue kayak maksa diri gue buat baca novel lagi, karena gue kan tertarik sama bikin film gitu kan. Selain itu juga buku ini kan bahasa Inggris, jadinya ya gue bisa improve bahasa Inggris gue juga. Lalu setelah dari bookshop ini, gue sama Kevin itu balik ke college gue. Habis itu ketemu sama staff dari orang kampus gue. Nah, habis itu mereka ketemuin kita sama kayak orang-orang dari kayak sekolah Inggris gitu, namanya CCEL. Jadi CCEL ini sama college gue ini kayak ada koneksi gitu loh. Jadinya orang-orang CCEL suka disambungin ke UCIC, ke college gue. Hari itu kita ketemu mereka, habis itu kita disuruh buat kasih kampus tour gitu loh, semacam kampus tour singkat aja. Jadinya kita ketemu mereka kayak anak-anak masih SMA gitu. Habis itu kita kasih kampus tour, kita keliling kampus, ya nggak semua sih. Kita ke beberapa tempat doang, singkat banget. Jadi nggak terlalu official. Lalu sampai akhirnya kita kayak duduk di salah satu cafe di kampus gua. Lalu kayak ngobrol-ngobrol. Akhirnya ya nggak deket-deket banget sih, tapi kayak ngobrol-ngobrol. Habis itu kita ngobrol dari jam 1 sampai jam 3 sore. Dan jam 3 sore ini
gue ke perpustakaan. Jadi di basementnya perpustakaan gue ini lagi ada eventnya ini tentang kayak giving blood, donor darah gitu. Nah, gue ini lagi tertarik gitu buat donor darah. Tapi selama di Indo, gue nggak pernah bisa donor darah. Gue udah kayak 3-4 kali nyoba gitu, tekanan darah gue selalu rendah, jadi kayak nggak boleh terus. Di sini gue kayak mau coba donor. Kemarin tuh sebenarnya mau donor darah kemarin, tapi kayak butuh bikin appointment, ternyata butuh janjian dulu. Dan gue kan nggak tahu, teman-teman gue juga nggak tahu, jadi kayak ya udah batal ya donor darah hari ini. Terus kita cari waktu, akhirnya kita janji buat donor darah 27 Juli. Jadi kayak 2 minggu lagi. Abis itu kan kita udah janji 27 Juli. Dan kebetulan di universitas gue nih, di lantai bawah nih ada donor darah. Tapi waktu itu gue sama temen gue udah ngeliat sih, sebenarnya udah tahu ada. Tapi kenapa kita nggak donor darah? Karena takutnya lemes nanti setelah donor darah. Terus temen gue Kevin ini ada kelas sore, jadi kayak nggak berani buat donor darah pas itu. Maka dari itu akhirnya kita donor darah tanggal 27 Juli. Lalu pas gue ke basement universitas gue ini yang ada event donor darah, gue datang dan gue datang ke situ buat cek tekanan darah. Dan ternyata boleh, gue tekanan darahnya normal 119/79. Lalu karena tekanan darah gue normal, ya nggak tahu ya, efek mungkin di New Zealand gue hidupnya lebih sehat atau apa, jadinya gue kayak, wih mantep gitu loh, kayak dari dulu nggak pernah dapet, terus sekarang dapet donor darah, jadi kayak sampai akhirnya ya gitu deh, kayak seneng gitu loh. Abis itu gue mau pulang, sampai rumah, abis itu di rumah gue ketemu teman lagi, ngobrol-ngobrol, abis itu masak, ya kebiasaan seperti biasa, masak, makan malam, mandi, abis itu kita makan malam bareng-bareng lagi. Pas makan bareng-bareng lagi ini juga, ini adalah suatu hal yang udah lama sih sebenarnya. Ya sebenarnya udah dari bulan lalu sejak gue pindah, tapi ini gue cerita aja. Jadi ini hal yang gue syukuri, karena dulu selama di dormitory, di apartemen gue, itu kayak gue makan selalu sendiri, ya kan, gara-gara ya gue gak kenal roommate, gak kenal. Abis itu kalau makan gue selalu di dorm gue, di kamar. Abis itu pas gue ketemu mereka, pas gue makan malam tuh kita selalu bareng-bareng. Jadi kayak di situ gue kayak bersyukur banget sih ada teman-teman, apalagi tinggal serumah, jadinya setiap makan malam tuh kita selalu sambil ngobrol, kadang sambil nonton, jadinya ya itu keuntungan bisa tinggal bareng teman ya. Lalu setelah kita makan, gue hari ini gak belajar sih. Terus terang sebenarnya ada banyak tugas, gak banyak, ada tugas. Tapi gue kayak cenderung gak ngerjain dulu, karena kayak terus terang emang males sih. Habis itu gue lagi baca buku ini. Gue lagi baca buku ini, Ubur-ubur lembur dari Raditya Dika. Dan karena gue baru beli buku ini, gue kan baru beli buku yang ini, The Last Time I Lied. Gue kayak pengen gitu loh, cepet-cepet kelarin buku ini, buku Ubur-ubur lembur ini. Jadi gue bisa baca buku ini. Jadi gue habisin hari ini, tadi dari halaman berapa gue lupa. Dan terus terang, buku Ubur-ubur lembur dari Raditya Dika ini nggak secara dalam sisi komedi, tapi dari sisi kehidupan juga gue suka banget. Ini sangat, menurut gue, inspiratif. Kalau Bang Radit nonton video ini, mantap. Gue suka. Jadi di buku ini ceritanya tuh semua tentang kehidupan Raditya Dika. Ini modelnya kayak blog, jadi kayak kumpulan blog. Jadi kayak ada cerita, habis itu ada cerita kedua, ada cerita ketiga. Jadi ini bukan satu cerita bukunya, tapi semuanya based on true story-nya Raditya Dika. Gimana ceritanya tentang dulu tuh dia cemen, ya meskipun sampai sekarang masih cemen, tapi gimana dia menghidupi kehidupan dia yang begitu, yang emang begitu, dan dia mensyukuri itu apa adanya. Meskipun dulunya dia bilang penulis itu gak bakal sukses lah, gak bakal hidup bahagia,
karena penulis kan nggak dapat uang pensiun, terus juga nggak ada jaminan sukses kayak gitu-gituan. Tapi di sini dia bilang kayak ya passion dia itu, dia suka nulis. Dari situ terwujud kan akhirnya. Kayak Raditya Dika akhirnya menjadi salah satu penulis yang sukses. Dan akhirnya gue kayak ya gimana ya, menurut gue menghidupi sebuah passion, menghidupi sebuah hobi dari diri sendiri itu penting. Karena kayak kalau kalian suka terhadap sesuatu dan kalian lakukan itu lebih bagus gitu dibanding kalau kalian gak suka tapi mikirnya bisa sukses nih kayak gini. Jadi dokter sukses nih, tapi kalian gak suka. Nah itu jadi lebih, ya mungkin nanti kalian sukses atau enggak gak tahu, tapi kalian jalaninnya setengah-setengah. Ntar ada duit tapi stres. Nah mendingan seperti ini, dimana Raditya Dika bilang ya mungkin dia ketemu temennya yang temennya pakai kaos jas celana panjang dan lain-lain, tapi dia cuma pakai kaos, abis itu cuma pakai celana pendek, pakai sandal jepit. Tapi ya itu dirinya, dibanding kita ngehidupin kehidupan yang dilihat baik tapi kita nggak suka, yang penting hidupi diri kita sendiri gitu. Yang penting kita senang. Sama seperti cari kerjaan, dia suka jadi penulis, dia jalanin sesuai keinginan dia. Tapi nggak mungkin jalan selalu mulus, pasti ada nggak enaknya juga. Tapi kalau kita jalanin dengan keinginan kita sendiri, kita pasti jalaninnya dengan bahagia gitu. Itu sedikit cerita tentang ini ya, tentang buku ini. Gua bukan sponsor atau apa, nggak mungkin juga sih. Itu yang gue dapat dari baca buku. Meskipun ini buku yang orang-orang bilang ya, Raditya Dika kan penulis buku dan komedian ya. Jadi ya gue pinjem buku ini dari temen gue Ming. Dia pinjemin buku ini, dan karena waktu itu gue lagi nggak ada bacaan, gue udah habis itu gue dipinjemin, lalu gue baca, terus ya udah gitu aja sih. Jadinya ya seperti gue bilang di videonya sekarang, gue cuman cerita dari pagi sampai malam gue, dan ya itu ceritanya dari pagi gue belajar, sekolah, ketemu orang. Habis itu gue juga kampus tur orang. Habis itu gue juga baca buku. Ya sebenarnya nggak ada yang sangat menarik ya. Kayak ya semua kehidupan biasa. Tapi menurut gue, tapi entah kenapa hari ini kayak cukup berkesan buat gue. Ya bukan berkesan gimana sih, bukan berkesan banget. Tapi gue lebih ke mencoba untuk menghargai hari ini.